Pemirsa, sebuah kapal wisata di Labuan Bajo terbakar. 21 wisatawan berhasil dievakuasi dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Nggak tahu, tidak ada yang mau itu. Meletus-meletus semua sudah kompresornya itu. Sebuah kapal wisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur bernama Lexi terbakar pada Jumat sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 21 wisatawan yang terdiri dari 19 wisatawan Nusantara dan 2 wisatawan asing yang sedang berada di atas kapal berhasil dievakuasi. Api diduga berasal dari ledakan sebuah mesin generator di atas atap kapal dan menghanguskan seluruh hubungan kapal. Katanya gara-gara gensetnya konslet ya. Jadi sebenarnya kita tahu tuh udah gara-gara kapal sebelah tuh, kapal seberang bilang Kak ada api. Kita lihat ke atas, bener ada api gitu. Terus tiba-tiba ya besar. Kemudian awaknya kayaknya agak mungkin salah, kurang sigap gitu ya. Jadi apinya makin besar, makanya kita langsung dievakuasi gitu sih Mas. Selanjutnya, para wisatawan yang rencananya akan melakukan perjalanan wisata bahari di Labuan Bajo dievakuasi menuju hotel tempat mereka menginap. Sementara itu, pasca evakuasi wisatawan, tim gabungan berjibaku memadamkan kobaran api sehingga badan kapal tidak habis hangus terbakar. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Yosep Mario, iNews melaporkan. Sejak dibuka beberapa waktu lalu, kawasan wisata Ancol masih dibatasi. Pengunjung hanya diperbolehkan untuk berolahraga. Di masa PPKM level 3, pengelola Ancol hanya membuka area pantai dan ekopark. Pengunjung yang datang di area ini pun hanya diperkenankan untuk berolahraga. Anak usia di bawah 12 tahun dan lansia belum diperbolehkan masuk. Saat ini pengunjung yang datang masih di bawah 10%. Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur juga sudah dibuka untuk umum. Namun pengunjung yang datang wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi. Selama PPKM level 3, TMII dibuka mulai pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore dengan tiket masuk Rp20.000 per orang. Menjaga jarak satu dengan yang lain. Pemprov memberikan relaksasi dalam perpanjangan PPKM level 3, yakni dengan membuka tempat wisata. Sudah ada Revika Sibarani di kawasan Pantai Ancol dan Nata Arman di Taman Mini Indonesia Indah. Kita ke Revika terlebih dahulu. Revika, kapan pastinya kawasan Ancol ini dibuka untuk rekreasi dan warga umum bisa datang ke sana? Ya, Wilson dan pemirsa, benar bahwa Taman Impian Jaya Ancol memang sudah dibuka pada penerapan PPKM level 3 ini atau tepatnya sejak 18 Agustus kemarin. Namun pihak Ancol masih membatasi untuk area yang dibuka hanyalah pada 2 lokasi saja, yakni di area pantai tempat saya melaporkan saat ini dan juga di Allianz Eco Park atau Taman Terbuka Hijau. Untuk tempat rekreasi sendiri artinya ini masih dalam kondisi tutup, Wilson, wahana-wahana yang ada di Ancol, dan juga untuk pantai ini memang tidak diperkenankan untuk pengunjung melakukan renang begitu. Dan untuk kapan tepatnya akan dibuka seluruh wahana ini kami juga tadi belum mendapatkan informasi secara jelas dari pihak Humas. Memang dari pihak Humas masih menunggu arahan dari pemerintah kapan nantinya Ancol akan dibuka dengan seluruh wahananya, karena memang Ancol ini termasuk 20 wisata yang akan dibuka begitu di penerapan selama pandemi ini begitu. Dan memang dapat kami informasikan selama dibukanya Ancol ini memang hanya diperkenankan untuk pengunjung yang hendak melakukan olahraga saja. Seperti halnya tadi pagi, Wilson, ketika kami tiba di area pantai ini, kami melihat segelintir pengunjung datang dengan melakukan olahraga seperti bersepeda dan juga jogging. Dan memang kami juga melihat begitu dari respon pengunjung yang datang, sekalipun suasananya tidak begitu ramai seperti hari-hari biasanya, namun mereka merasa lebih tenang begitu berolahraga dengan situasi yang tidak begitu padat dengan pengunjung yang datang. Dan memang untuk jumlah pengunjung yang lebih ramai terjadi pada pagi hari dan juga pada sore hari nanti. Namun untuk siang hari seperti saat ini terlihat lebih landai pengunjung yang datang. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana pengunjung di Taman Mini, kami sudah tergabung dengan Nata Arman. Nata, silakan laporannya. Baik, Revika Sibarani melaporkan langsung dari Ancol. Berbeda seperti di Ancol, di mana pada saat ini Taman Mini Indonesia Indah telah dibuka kembali untuk melakukan aktivitas berwisata.
dapat kami informasikan juga meskipun dibuka di tengah pandemi COVID-19, namun penerapan protokol kesehatan tetap diberlakukan seperti diwajibkan untuk menggunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Kemudian untuk mengetahui seperti apa respon dari masyarakat, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu dari pengunjung di kawasan Taman Mini Indonesia Indah ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Bu, bisa dijelaskan Bu, apakah Ibu tidak takut? Kan sebenarnya saat ini tuh masih dalam pandemi COVID-19. Iya, Pak. Seperti itu. Betul. Iya, tidak ya Pak. Justru kita di tengah pandemi ini kita harus mencari aktivitas yang tetap sehat, tetapi tidak berbahaya. Jadi kita untuk aktivitas outdoor itu sangat aman sekali, terutama untuk anak-anak yang terutama jika mereka sudah divaksin, karena anak-anak tetap harus dapat beraktivitas, tetap harus bisa bergerak dan menghirup udara yang segar. Tidak bisa hanya di rumah saja, seperti itu. Kemudian untuk persyaratan masuk sendiri itu seperti apa Bu? Apakah ada kesulitan atau seperti apa? Untuk masuk tidak ada kesulitan Pak, karena kita juga mengerti dengan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pihak Taman Mini Indonesia Indah. Dari kita sendiri juga sudah melakukan vaksinasi, jadi dan juga kita membawa sendiri peralatan untuk kesehatan kita sendiri. Jadi saya pikir aman-aman saja Pak. Baik. Kemudian untuk mengapa Ibu memilih tempat rekreasi Taman Burung ini sebagai lokasi destinasi tujuan Anda di Taman Mini ini? Oke, saya memilih tempat ini karena Taman Burung di kawasan Taman Mini Indonesia Indah ini adalah suatu kawasan terbuka, kawasan yang juga mengandung sisi edukatif, sehingga sangat berguna untuk anak-anak saya untuk melihat langsung satwa-satwa yang biasanya hanya mereka lihat di buku pelajaran, seperti itu. Baik, terima kasih buat informasi diberikan. Ya pemirsa, seperti kita ketahui bahwasannya ketika PPKM level 3 ini diterapkan, namun beberapa lokasi wisata kembali dibuka demi memajukan perekonomian dari nasional sendiri. Kemudian dapat kami informasikan juga bahwa lokasi ini sudah mulai dibuka pada pukul 6 pagi hingga dengan pukul 6 sore nanti. Namun dengan tetap penerapan protokol kesehatan ketat seperti memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mencuci tangan menggunakan hand sanitizer maupun air yang mengalir demi mencegah dari penularan virus COVID-19 terutama di kawasan DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Ya, kembali ke studio Wilson. Baik, terima kasih Nata Arman dari TMI dan sebelumnya ada Revika Simbarani. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan mendadak menjadi buah bibir karena menikahi 2 perempuan sekaligus. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.